Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah, semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami memohon kepadamu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang apa judul kita hari ini? Berbicara tentang hari akhir, betul? Ya, kita insya Allah berbicara tentang akhir zaman. Sebenarnya akhir zaman itu apa yang terjadi di akhir zaman dan bagaimana keadaan orang di akhir zaman. Kapan dikatakan akhir zaman? Sebenarnya awal dikatakan akhir zaman itu adalah dengan diutusnya Rasulullah SAW. Dengan diutus Rasulullah SAW itu sudah masuk di awal akhir zaman. Karena Rasulullah SAW mengatakan, bu'istu ana was-sa'ah kahataini. Kata Rasulullah SAW, aku diutus dengan hari kiamat seperti ini. Artinya sudah dekat sekali. Bahkan dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang asratus sa'ah, Rasulullah menyebutkan tanda-tanda hari kiamat, Rasulullah SAW mengatakan bi mauti. Salah satu tanda-tanda dekatnya hari kiamat dengan kematianku, kata Rasulullah SAW. Maka kematian Rasulullah SAW atau wafatnya baginda Rasulullah SAW itu pun termasuk tanda-tanda akhir zaman, karena dia Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus di akhir zaman, dan tidak ada lagi Nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Dan ada juga akhir zaman yang zaman. Maka itu para ulama membagi tanda-tanda akhir zaman itu menjadi dua. Yang pertama adalah akhir zaman alamatus sughra, tanda-tanda kecil mau terjadi akhir zaman. Yang kedua adalah alamatul kubra, tanda-tanda besar akan terjadinya akhir zaman. Dengan meninggal Rasulullah SAW,
itu termasuk salah satu tanda-tanda kecil dan dekat akan terjadinya hari kiamat. Tapi nanti disebut akhir zaman yang dekat dari hari kiamat. Kalau begitu, kita pun sekarang hidup di zaman ini sebenarnya sudah hidup di akhir zaman. Kalau di zaman Rasulullah SAW saja sudah dikatakan hidup di akhir zaman, maka di zaman kita sekarang ini yang sudah berjarak di antara 1400 tahun dengan Rasulullah SAW, maka kita pun sudah berada di akhir zaman. Masalah kiamat tidak ada yang tahu. Bahkan ini keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada yang tahu kapan kiamat. Bahkan di dalam Al-Qur'an yas'alunaka 'anis sa'ah. Allah mengabarkan di Quran mereka bertanya padamu tentang hari kiamat. Maka kata Allah, "Qul ilmuha inda", katakanlah ilmu hari kiamat itu cuma Allah yang tahu. Dalam hadis yang sahih, suatu hari Jibril datang ke Rasulullah SAW. Ini hadis yang kita pahami bersama. Hadis Jibril yang terkenal. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Jibril datang. Pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam kelam bersih rapi. Tidak ada di penampilannya seperti orang berjalan jauh dan safar. Dia tiba-tiba datang di majelis para sahabat. Sahabat bingung, ini siapa orang? Kalau dibilang orang jauh, tidak ada ciri-ciri orang perjalanan jauh. Kalau dibilang orang dekat, orang Madinah juga nggak ada yang kenal dia. Tiba-tiba dia duduk menghampiri Rasulullah, lalu dia tempelkan, dia dekatkan dengkulnya dengan dengkul Rasulullah SAW. Setelah itu dia langsung memanggil, "Ya Muhammad." Tambah bingung lagi sahabat. Kenapa dia memanggil nama? Kami nggak pernah manggil nama Rasulullah. Kami manggil ya Rasulullah. Dia memanggil nama. Ketika dia memanggil nama ya Muhammad, kabarkan padaku apa itu Islam. Dikabarkan Rasul tentang rukun Islam. Dia katakan, "Shadaqta, kamu benar." Sahabat bingung lagi. Ini orang nanya kok ngebenerin. Sampai dia tanya, "Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah." Ya Muhammad, kabarkan kepadaku kapan hari kiamat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, "Ma mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il." Orang yang ditanya tentang kapannya kiamat itu nggak lebih tahu sebagaimana orang yang tanya. Berarti yang bertanya dan ditanya sama-sama nggak tahu. Ini akidah kita. Nggak ada yang tahu hari kiamat. Allah mengabarkan di Quran, Rasulullah mengabarkan di hadis, bahkan makhluk yang paling sempurna dari manusia nggak tahu kapan kiamat. Tapi yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Jibril bertanya lagi, "Ya Muhammad, akhbirni anil amaratiha." Kalau gitu kabarkan kepadaku apa tanda-tandanya. Tanda-tandanya Rasulullah tahu, tapi kapannya Rasulullah nggak tahu. Sebelum kita membahas tanda-tandanya, berarti di sebuah akidah. Tidak boleh bagi seorang manusia, siapapun itu, apalagi muslim, mengaku tahu dengan tepat kapan terjadi kiamat. Apa hukumnya? Kalau ada orang yang mengaku saya tahu kiamat, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, maka hukumnya disebutkan oleh para ulama bisa jatuh kepada kekufuran. Kenapa kekufuran? Karena dia telah memposisikan dirinya sekufu dengan Allah, setara dengan Allah. Dari sisi apa setaranya? Karena Allah kabarkan gak ada yang tahu. Rasulullah kabarkan gak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah. Dia sekarang mendeklarasikan saya tahu. Berarti dia telah mensekufukan dirinya dengan Allah di dalam satu ilmu, yaitu ilmu tentang gaib. Sementara Allah berkata dalam Quran, "Lam yakun lahu kufuwan ahad." Tidak ada satupun yang sekufu dengan Allah. Jadi mengaku-ngaku tahu kapan kiamat itu bukan main-main dosanya.
Bagaimana dengan orang yang mempercayai dan membenarkan? Dia nggak mengaku, cuman dia benarkan orang itu. Maka hadisnya Rasulullah mengatakan man ata'arrafan au kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi dukun paranormal, ini termasuk paranormal, dukun yang mengira-ngira, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, dia bisa jadi kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi tidak boleh kita berbicara tentang hari kiamat kecuali ada kabar dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, itu keyakinan dulu, keyakinan kita. Nggak ada yang tahu kapan hari kiamat. Yang kedua, keyakinan kita adalah yang Rasulullah tahu itu adalah tandanya, ciri-cirinya. Asyratus sa'ah. Maka dikatakan asyrat. Asyrat itu alamat, tanda-tanda kiamat. Maka Rasulullah mengatakan kepada Jibril, di antara tanda-tandanya, antalida ammatu rabbataha, akan datang nanti suatu zaman seorang budak melahirkan tuannya. Antara hufatan oratan, atau akan melihat orang-orang yang berjalankan telanjang kaki, yatatawaluna fil bunyan, tapi mereka berbangga-bangga dengan meninggikan bangunan. Yatatawaluna fil bunyan, orangnya telanjang kaki, nggak punya apa-apa, tapi mereka berbangga-bangga meninggikan bangunan. Ini tanda-tanda yang Rasulullah SAW kabarkan. Ada yang menafsirkan antalida ummatu rabbataha, akan banyak nanti seorang budak melahirkan tuannya. Ada yang menafsirkan akan banyak anak-anak durhaka, orang tua jadi budak, dia jadi tuan. Itu salah satu tandanya. Ada yang mengartikan juga antalida ummatu rabbataha, ammatu rabbataha, ya betul-betul seorang budak dihamili oleh tuannya sehingga dia lahirlah anak tuannya. Apapun itu maknanya, bahwasannya tanda-tanda kiamat ini diantaranya adalah sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, antalidu ummatu rabbataha. Ada pun hadis yang mengatakan tadi, yatatawaluna bil bunyan, mereka saling berbangga-bangga meninggikan bangunan. Bukan berarti meninggikan bangunan itu haram, bukan. Tetapi meninggikan bangunan dan banyaknya bangunan yang tinggi dan orang-orang saling berbangga untuk bangunan yang tinggi, padahal dia orang-orang yang bertelanjangkan kaki, ini sudah menunjukkan dekatnya hari kiamat. Teman-teman yang dimuliakan, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat dan dekatnya fitnah akhir zaman. Di antara fitnah ada yang dikatakan dengan fitnah akhir zaman. Apa itu yang dikatakan dengan fitnah akhir zaman? Fitnah akhir zaman itu artinya adalah ujian-ujian keimanan di akhir zaman. Itu namanya fitnah di akhir zaman. Disebutkan oleh para ulama tentang fitnah tersebut atau tentang fitnah akhir zaman di antara dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, yataqarrabuz zaman wa yaqidul ilm wa tudhirul fitan wa yulqus suhha wa yukthirul haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Al-qatlu. Dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah SAW menyebutkan, nanti yataqarrabuz zaman, akan berdekatannya waktu. Maksudnya berdekatan waktu, ada yang mengartikan berdekatan waktu, waktu ini cepat. Pagi, sore, cepat. Siang, seminggu, setahun, cepat. Ada yang mengartikan bukan, waktu itu tetap 24 jam. Tetapi yataqarrabuz zaman, waktu yang 24 jam ini tidak efektif. Sehingga
Pekerjaan yang harusnya bisa dikerjakan 2 jam, mereka kerjakan dengan waktu yang lama. Itu dikatakan yataqarrabuz zaman. Habis waktunya bukan untuk sesuatu yang bermanfaat. Ini tanda akhir zaman. Wa yaqbidul ilm. Kata Rasulullah SAW, ilmu akan diangkat. Ini tanda-tanda fitnah. Ilmu apa yang diangkat? Ilmu agama. Orang akan berlomba dengan ilmu dunia dan dia tahu ilmu dunia. Dan dia saling berbangga dengan ilmu dunia. Tapi dengan ilmu agama mereka nggak tahu. Wa tudhirul fitan. Akan nampak jelas terang-terangan itu fitan. Apa itu fitan? Fitan itu adalah ujian yang merusak agama. Itu fitan. Maka disebutkan oleh para ulama, fitnah atau fitan itu adalah segala sesuatu yang menguji kita. Jadi kalau kita lihat kepada hadis-hadis fitnah umpamanya, atau fitnah akhir zaman, maksudnya apa? Maksudnya adalah di akhir zaman akan banyak perkara-perkara yang menguji agama kita. Bahkan di akhir zaman akan banyak perkara-perkara yang menghalangi kita untuk menjalankan agama ini dengan benar. Itu yang dikatakan fitnah. Walaupun terkadang kalimat fitnah diartikan kesyirikan. Walaupun terkadang kalimat fitnah diartikan dengan imtihan, cobaan. Tapi secara umum, kalimat fitnah itu adalah segala sesuatu yang akan menghalangi kita berjalan menuju Allah. Maka di akhir-akhir zaman akan banyak segala sesuatu yang menghalangi kita jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yulqasuha. Di antaranya juga akan banyak orang-orang yang suha. Apa itu suha? Suha itu pelit. Tapi bukan hanya pelit. Selain pelit, dia pun tamak dan serakah. Itu suha. Orang-orang akan berlomba-lomba saling mengumpulkan harta, tapi tidak peduli dengan orang lain. Bahkan dia takut apa yang ada pada dia hilang, bahkan dia merasa apa yang ada pada dia kurang, dia ambil dari orang lain dengan cara curang dan dia tidak mau membagi kepada orang lain. Fayulqasu. Hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan sekitar 5 tanda bahwasannya itu akhir zaman. Waktu terasa dekat, ilmu mulai diangkat, nampaklah fitnah, segala sesuatu yang menghalangi manusia jalan Allah. Dan dicampakkan ke dalam hati-hati manusia tamak dan kebakilan. Lalu banyaknya haraj, pembunuhan, harga diri, harga jiwa manusia sangat murah. Bahkan manusia dibunuh hanya untuk sesuatu yang tidak berharga. Pembunuhan di mana-mana. Kata Rasulullah SAW, ini tanda dekatnya hari kiamat. Inilah dikatakan akhir zaman. Dikatakan juga dalam riwayat-riwayat lain, ya, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya tanda-tanda akhir zaman akan ada orang-orang yang ruwaibidah. Apa itu ruwaibidah? Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang lain berkaitan tentang fitnah di akhir zaman adalah akan keluarnya ruwaibidah. Maka ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, siapa itu ruwaibidah ya Rasulullah SAW? Dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh, kita bacakan hadisnya, hadis tentang ruwaibidah, ya. Inna Allah la yaqbidul ilm intiza'an yantazi' minan nas, walakin yaqbidul ilm biqabdul ulama, hatta idza lam yatruk aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fas'alu atau bighairi ilm fadallu. Dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu ini dengan sekali cabut, tidak langsung hilang ilmu ini, akan tetapi ilmu ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalnya para ulama satu persatu. Meninggalnya ulama sehingga manusia nggak tahu lagi yang mana yang benar, karena nggak ada lagi yang mengajarkan kebenaran. Yang tersebar adalah sesuatu yang tidak ada ilmunya, tapi dianggap ilmu oleh manusia. Hatta lam yatruku ulama, sampai nggak ada satupun ulama yang alim, yang betul-betul di atas ilmu yang benar, di atasnya warisan para nabi.
Ittakhadhan nasa ru'usan juhal. Akhirnya manusia kagum dengan orang-orang yang bodoh. Karena ilmu ulama sudah tidak ada. Pewaris para nabi sudah tidak ada. Orang-orang yang betul-betul memurnikan agama sebagaimana yang datang dari nabi sudah tidak ada. Orang-orang kagum dengan ru'usan juhala, orang-orang yang bodoh. Lalu orang-orang ini bertanya kepada orang-orang yang bodoh tadi, fa'aftau bi ghairi ilm, sehingga orang tadi berfatwa tanpa ilmu, fadallu adall, dia sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis ini menyebutkan bahwasannya salah satu ciri akhir zaman adalah hilangnya para ulama. Siapakah yang dikatakan ulama? Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, fa innal anbiya la yuwarithu dinar wala dirham walakin yuwarithul ilm. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan emas dan perak, akan tetapi para nabi mewariskan ilmu. Jadi para ulama itu adalah pewaris para nabi, mereka mengambil ilmu. Apa yang diambil ilmunya? Ilmu yang diambil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Di akhir zaman, orang sudah tidak lagi mengambil ilmu dari Al-Quran dan hadis. Sehingga siapa yang dijadikan ilmu? Ittakhadhan nas ru'usan juhala. Dijadikanlah orang-orang yang bodoh sebagai pemimpin atau sebagai ulama, sehingga mereka bertanya kepada orang-orang yang bodoh. Bayangkan kalau orang-orang yang bodoh yang tidak tahu agama dikagumi, lalu dia ditokohkan, lalu dia ditanyakan tentang ilmu-ilmu agamanya, apa yang akan terjadi? Dia akan berfatwa sesuatu fatwa yang menjauhkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis-hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, di antara tanda-tandanya selain diqabdul ilm, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fattaqu fitnatan la yusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kata Allah Subhanahu wa taala, takutlah engkau kepada fitnah yang tidak menimpa di antara kalian orang-orang zalim saja. Artinya fitnah di sini adalah ujian agama. Di akhir zaman, fitnah itu akan teruji manusia, mungkin diuji dari kehidupannya, diuji dari ekonominya, asing, dan akan kembali asing, dan bahagialah mereka orang-orang yang terasingkan. Di akhir zaman, Islam menjadi yang aneh. Orang yang berpegang teguh kepada Quran dan hadis dan ajaran para nabi dianggap asing. Bahkan orang-orang yang tidak memegang ajaran nabi dianggap biasa, dan itulah dianggap yang harusnya, dianggap wajar. Sehingga orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Allah, dia akan terkucilkan dan dia akan dijauhkan. Dalam riwayat-riwayat lain, banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwasannya salah satu ciri dekatnya akhir zaman, agama ini mulai berubah. Tidak lagi sebagaimana dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi selalu ada di dalam masa itu satu kelompok yang sedikit yang berusaha terus mereka memurnikan agama sebagaimana datang dari Allah dan Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW mengatakan tentang akhir zaman. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya selain banyaknya pembunuhan, selain tersebarnya kebodohan, selain orang mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin dan sebagai ulama, dikatakan juga di masa itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya di masa itu manusia akan saling meninggalkan. Sayati minan nasi sanawatul khada'at, akan datang nanti manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yusaddiqu fihal kadhib, di masa itu orang yang pendusta akan dibenarkan. Wa yukadzibu fiha shadiq, orang yang jujur akan didustakan. Orang pendusta dibenarkan, orang yang jujur didustakan. Wa yu'tamunu fiha kha'in, akan datang waktunya nanti pengkhianat dipercaya. Wa yakhunu fihal amin, bahkan orang terpercaya akan dikhianati. Wa yantiqu fiha ruwaibidah, akan datang orang-orang yang berbicara di depan umum dan dia ruwaibidah. Qila ma ruwaibidah ya Rasulullah, dikatakan siapa mereka ruwaibidah ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafah yatakallamu fi amri amah,
Dia adalah orang yang bodoh, yang berbicara tentang kebutuhan atau berbicara tentang kemaslahatan umum kaum muslimin. Ini tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat yang merusak adalah salah satunya akan banyak orang-orang yang berdusta. Bukan lagi berdusta atas nama dirinya, akan berdusta atas nama Allah dan Rasul. Dia membawa seolah-olah ini perkataan Allah dan Rasul, padahal Allah dan Rasul tidak pernah berkata seperti itu. Tapi orang-orang yang membawa kebenaran, kejujuran, kemurnian didustakan. Bahkan dianggap dia adalah pembohong. Bahkan dia akan dijauhkan dikarenakan dia dianggap membawa sesuatu yang tidak benar. Maka tiba-tiba nanti akan dipercayalah pengkhianat, yang padahal itu musuh. Tapi pengkhianat atau orang-orang yang jujur malah dikhianati, ditinggalkan. Sampai akhirnya muncullah seorang Ruwaibidah. Dalam sebuah riwayat, Ruwaibidah ini adalah dikatakan orang-orang yang pada hakikatnya tidak punya ilmu. Orang-orang muda, tapi pandai menyihir dengan ucapannya. Tapi kosong ucapannya dari kebenaran, dari Quran dan hadis. Dia berbicara di depan manusia tentang sesuatu yang berkaitan dengan maslahat banyak orang. Lalu dia berfatwa dengan tanpa ilmunya sehingga merusak manusia. Dikatakan juga ini tanda-tanda kiamat dikarenakan ketika itu Rasulullah SAW mengatakan akan terjadilah banyak kerusakan. Bagaimana tidak rusak? Yang diambil yang keluar atau dipercayai mengajarkan agama orang-orang pendusta. Yang dipercayai untuk mengajarkan agama orang-orang yang telah merubah agama Allah. Bahkan orang-orang tidak punya ilmu lalu ditanya dan difatwakan. Lalu orang tersebut memberikan fatwa. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Maka Rasulullah SAW pernah berdoa, ya Allah, aku berlindung padamu dari fitnah, dari ujian-ujian ini, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak dan yang tidak nampak. Jadi sengaja Allah sebutkan terjadinya manusia-manusia yang mengaku di atas kebenaran padahal mereka berdusta, atau mereka mengaku-ngaku di atas hal hak padahal mereka tidak punya ilmu, karena Allah ingin menguji kita di akhir zaman. Allah ingin menguji siapa yang betul-betul mencari jalan Allah, siapa yang tidak. Siapa yang betul-betul ingin belajar di atas agama atau tidak. Siapa yang mau berfikir dan siapa yang tidak. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah yang telah menciptakan hidup dan mati agar Allah menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Jadi kalau ditanya, Ustaz, kenapa di dalam Islam banyak perselisihan? Kenapa di dalam Islam ada orang yang saling berbeda pendapat, saling menyalahkan, bahkan di dalam Islam saling beda pandang? Kita katakan ini sudah kabar dari Rasulullah SAW. Kabar dari Rasulullah SAW, man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian di akhir zaman, kalian akan banyak melihat perpecahan. Dan itu tanda akhir zaman. Jadi kalau kita hidup di akhir zaman, tidak banyak orang-orang aneh, nggak banyak orang-orang yang menisbatkan kepada agama padahal merusak agama, itu belum akhir zaman. Tapi ketika kita di akhir zaman dan melihat banyak orang yang berucap aneh tentang agama, bahkan dia menisbatkan kepada agama yang agama itu tidak pernah mengatakan hal tersebut, itu berarti sudah dekat akhir zaman. Man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian, dia akan lihat banyak perselisihannya itu. Apa solusinya kata Rasulullah? Rasulullah menyebutkan solusinya. Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin. Kalian harus mengikuti jalanku dan jalannya khulafa'ur rasyidin. Siapa yang khulafa'ur rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ternyata itu solusi. Lah dari mana kita tahu jalannya Rasul dan jalan khulafa'ur rasyidin? Dari ilmu agama. Jangan dikira ucapannya Abu Bakar, ucapannya Utsman, ucapannya Ali, ucapannya Umar tidak termaktub di dalam perpustakaan Islam. Jangan dikira ucapan-ucapan Rasulullah dari mulai kamar mandi sampai ucapan perangnya Rasulullah termaktub di dalam hadis-hadis. Artinya Rasulullah ingin mengabarkan kepada kita, belajarlah dan kembalilah kepada Quran dan hadis. Bagaimana para sahabat dan Rasulullah SAW menghadapi fitnah ujian tadi. Lalu kata Rasulullah, man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira, alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin wal mahdiyyin tamassaku biha. Berpegang teguhlah kalian
addu 'alaiha bin nawajid. Kalau kalian sudah dapat dalilnya, dapat dari Allah dan Rasul dan para sahabat tentang bagaimana sikap mereka, addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigit geraham yang benar, gigit geraham yang kuat. Wa iyyakum. Lalu Rasul mengatakan, hati-hati kalian. Wa iyyakum, dalam bahasa Arab wa iyyakum artinya hati-hati. Hati-hati kalian. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara yang aku enggak pernah ajarkan dalam agamaku ini, yang diada-adakan oleh orang dan dinisbatkan kepada agama ini. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Hati-hati kalian. Karena itu akan mengantarkan kepada kesesatan, kata Rasulullah SAW. Jadi di dalam hadis ini jelas, di akhir zaman akan banyak orang yang bingung pegang agama. Itu tanda-tanda akhir zaman. Di akhir zaman akan banyak orang yang berbicara agama sesuka hatinya. Coba bayangkan, Pak. Orang untuk mendapat sertifikasi dokter dan dia bisa praktek, itu dia harus berapa tahun belajar? Hah? Mungkin sama sekalian dia sama praktek lapangan mungkin hampir 6 tahun, 5 tahun. Iya tidak? Tapi untuk jadi ustadz cukup 2 bulan. Kau belajar 2 bulan, habis itu kau bisa bicara, kau jadi ustadz. Ya subhanallah. Apakah tidak rusak? Dikira dia agama itu cuma perkara sholat? Dikira agama itu cuma perkara puasa? Ya subhanallah. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa orang memahami agama ini dengan benar kalau dia tidak bisa berbahasa Arab. Ini benar. Bagaimana dia mau memahami tentang agama kalau Quran dia nggak paham? Loh, kan bisa baca terjemahan. Terjemahan itu tidak akan bisa mewakili bahasa Quran 100%. Sementara bahasa hukum, kalau kita ingin mengeluarkan sebuah hukum, kita harus mengerti bahasanya secara dasar. Kalau kita rubah dengan bahasa lain, kita tidak akan pernah paham. Maka dari itu, banyak nanti di akhir zaman, orang-orang yang ternyata kita anggap mengajak ke surga, padahal mereka mengajak ke neraka. Orang-orang yang dianggap mengajak kepada kebaikan, padahal dia sendiri sedang mengarah kepada kejelekan. Ini, tanda-tanda seperti ini biasanya lebih dahsyat dibanding tanda-tanda keluarnya Dajjal. Keluar Dajjal betul. Dajjal akan keluar. Tapi orang yang beriman akan melihat di kepalanya Dajjal. Tapi sebelum Dajjal keluar, akan banyak pula sesuatu yang menyelewengkan manusia dari agama Allah. Apa tujuan? Kenapa Allah izinkan itu? Liyabluwakum ayyukum ahsan. Karena Allah ingin uji kita, serius gak kita mau cari agama ini? Serius gak kita untuk mencari jalan Allah? Atau kita cuma ikut-ikutan saja? Kalau kita, di negeri kita di Indonesia ini sudah nikmat. Kebanyakan kita dari lahir sudah Islam. Nikmat dari Allah. Tapi tinggal pertanyaan berikutnya. Maukah kita mencari jalan Allah atau kita biarkan begitu saja kita mengikuti tanpa harus belajar? Sementara Rasul mengatakan, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahimani rahimullah. Jadi kalau kita membaca hadis-hadis tentang akhir zaman, Rasul mengatakan di antara tanda-tanda akhir zaman akan adalah fitnah. Di antara fitnah saling membunuh, di antara makna fitnah adalah dunia. Manusia berlomba dengan dunia dan tidak pernah lagi mengingat akhirat. Di antara fitnah maknanya adalah manusia akan terhalangi dari agamanya dan mereka akan tertipu dengan orang-orang yang menyesatkan dari agama mereka. Sampai keluarlah orang-orang yang dikatakan ruwaibidah, orang yang berbicara tentang agama dan tentang urusan kaum muslimin, tapi mereka tidak ada ilmu sama sekali. Bahkan diangkatnya ilmu perlahan demi perlahan, diangkatnya para ulama, dilupakannya ilmu sedikit demi sedikit, itu juga tanda hari kiamat. Lalu bagaimana sikap kita agar kita selamat dari fitnah akhir zaman? Di antaranya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, agar kita selamat di akhir zaman adalah badiru bi'amal fitnatan kaqit'il mudlim yusbihu mu'min yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran
wa yumsik mu'minan wa yusbil kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Yang pertama, agar kita selamat daripada ujian-ujian dan fitnah akhir zaman, Rasulullah mengatakan badiru bi'amal, bersegeralah beramal baik. Fitnatan kakita'il lail mutlim, fitnah itu ujian dalam agama di akhir zaman bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Bagaimana maksudnya potongan malam yang gelap? Kalau kau sudah masuk, kau nggak bakalan bisa lihat lagi mana yang benar, mana yang salah, mana yang terang, mana yang gelap, karena kau masuk dalam kegelapan. Sampai dikabarkan Rasulullah, bisa jadi di pagi hari orang itu mukmin, di sore hari dia deklarasikan dia kafir. Bisa jadi di sore hari dia mukmin, di pagi hari dia deklarasikan dirinya kafir. Begitu cepatnya berubah di akhir zaman. Lalu kata Rasulullah SAW, kenapa dia menjual agama? Kenapa dia berubah menjadi kufur? Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia jual agamanya supaya mendapatkan kehidupan dunia. Apa solusinya Rasul sebutkan tadi? Badiru bi'amal. Segeralah beramal soleh. Jadi salah satu penyelamat kita bukan hanya ilmu. Ilmu itu penting. Tapi kalau kita punya ilmu dan gak beramal dengan ilmu kita, kita akan terseret. Betapa banyak orang punya ilmu, tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Ilmu yang dia pakai malah diputar balikkan untuk membelakan kejahatan. Bahkan ilmu yang dia adakan, yang dia gunakan, dia sembunyikan untuk menghalalkan yang haram. Badiru bil a'mal, segeralah beramal. Amal apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Kita sholat 5 waktu, kita puasa Ramadan, kita zikir, kita sholat tahajud, kita puasa Senin Kemis, kita sedekah, lakukan. Itu salah satu tameng supaya kita tidak tergelincir dalam kesalahan. Kalau kita mau ngecek sekali lagi, kita lihat sekali lagi, dijujurkan dan sekali lagi dipastikan kejujurannya. Kalau ada orang-orang yang benci dengan sunnah Rasulullah SAW, itu biasanya dikarenakan amalnya selalu maksiat atau dominasi amalnya maksiat. Ketika kemaksiatan mendominasi dalam diri dia, maka dia tidak akan suka dengan Quran dan hadis. Kejujuran jiwa, kesucian hati itu bisa dicapai dengan amal soleh. Kalau orang-orang yang betul-betul beramal soleh, yang kita tahu amal soleh itu dikatakan soleh 2 syaratnya. Kadang-kadang ada orang, saya beramal juga kok, tapi kenapa kok dia disesatkan? Mereka beramal juga kok, Syiah beramal tidak? Beramal, tapi amalnya benar apa salah? Salah. Maka amal itu kan harus 2. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti Rasulullah. Kalau 2 amal ini terpenuhi, 2 syarat ini terpenuhi, itulah kriteria amal soleh. Karena Allah. Sekarang banyak orang mungkin beramal, tapi tujuannya bukan karena Allah, karena dunia, karena jabatan, karena pangkat, atau mungkin dia beramal, tapi mata-mata supaya diberikan balasan-balasan dunia, bukan karena Allah, karena dunia. Walaupun dohirnya dia soleh, tapi di sisi Allah dia nggak soleh. Yang kedua, mengikuti Rasulullah. Mungkin dia ikhlas, tapi dia nggak mencontoh Rasulullah. Standar solehnya dari mana? Kalau seandainya itu amal baik, pastilah Rasulullah melakukannya. Tapi kalau 2 ini terpenuhi, dia beramal soleh, dia ikhlas karena Allah, dan dia mengikuti Rasulullah, jujur. Maka insya Allah orang kayak begini, Allah akan arahkan mereka selamat dari fitnah akhir zaman. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, sholat tahajud, kalau bisa puasa sunnah, jujur semuanya karena Allah, ikhlas untuk mencari jalan Allah. Allah tidak akan menyesatkan orang yang jujur, tapi Allah membiarkan sesat orang yang tidak jujur kepada Allah. Di antara bentuk ketidakjujuran, dia beramal bukan karena Allah, beramal karena dunia, beramal karena dipuji, beramal karena jabatan, beramal karena disanjung. Lalu Allah biarkan dia di dalam kesesatan dia. Di dalam hadis ini, badiru bil a'mal, bersegeralah beramal. Fitnah kaqita'il lailil mudlim. Fitnah itu bagaikan potongan malam.
Maksudnya beramal adalah beramal soleh. Jangan malas kita beramal soleh. Karena orang-orang yang malas beramal soleh, itu yang paling mudah terbawa dengan fitnah akhir zaman. Akhirnya, dia membenarkan yang salah, dia meragukan yang benar, bahkan dia menyukai kesalahan dan kesesatan, dan dia membenci kebenaran. Apa sebabnya? Allah gelincirkan agamanya. Kenapa Allah gelincirkan dia sementara yang lain tidak Allah gelincirkan? Karena amal soleh. Dari ini Allah mengatakan di Quran, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Perhatikan Al-Qur'an. Dua kelompok, yang satu Allah mudahkan kebaikan, yang satu Allah sesatkan dan mudahkan kepada kehancuran. Yang Allah mudahkan kepada kebaikan, kenapa? Fa amma man a'ta wattaqa. Dia memberikan hartanya dan dia bertakwa. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan tentang kebaikan. Dia amal baik dulu. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami mudahkan mereka kepada kemudahan dan kebaikan. Wa amma man bakhila wastagna, adapun orang yang bakhil, yang pelit, wastagna, merasa angkuh dan sombong, wa kadzdzaba bil husna, mereka mendustakan tentang kebaikan, mendustakan tentang surga. Fasanuyassiruhu lil usra, kami mudahkan dia untuk kehancuran dan kesulitan. Artinya kami mudahkan dia untuk kesesatan. Artinya yang pertama, orang yang berbuat amal soleh kami mudahkan untuk ke surga. Jadi ada orang yang dimudahkan selamat dari fitnah akhir zaman, ada orang yang dibiarkan dia masuk dan tenggelam dalam fitnah akhir zaman. Kenapa Allah biarkan? Karena dia tidak beramal soleh. Kenapa yang pertama Allah selamatkan? A'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Maka penting bagi kita, salah satu jalan untuk menjaga keistiqomahan, untuk kita terus bisa semangat beragama, kita harus tetap beramal soleh. Harus tetap jaga sholat 5 waktu, sholat malam. Orang-orang soleh di zaman dulu, maka Rasul mengatakan dabbus sholihin, langkah-langkah orang soleh adalah sholat malam. Kenapa sholat malam termasuk langkah sholihin? Karena dengan sholat malam mengokohkan hati, meyakinkan amalan, menyebabkan Allah selamatkan kita dari kesesatan. Maka itu orang-orang terdahulu, para ulama sampai Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ketika dia ingin mengambil hadis dari seseorang, lalu orang ini nggak sholat witir, kata Imam Ahmad, aku nggak mau ngambil hadis dari orang yang tidak sholat witir. Ditanya Imam Ahmad, apakah sholat witir itu wajib Imam Ahmad? Tidak, nggak wajib, sunnah. Tapi aku tidak percaya, atau seperti memberikan isyarat, orang yang tidak menjaga sholat malam sangat khawatir agamanya rusak. Harus kita menjaga amal kita. Apa yang kita bisa? Sedekah, puasa, sholat ke masjid, harus. Kalau kita nggak sholat ke masjid laki-laki, nggak sadar, perlahan demi perlahan iman kita tergerus, seolah-olah kita ini tetap benar padahal kita sedang lemah. Karena nggak punya patokan waktu sholat. Kapan saya sholat, mau silahkan. Tapi kalau orang yang jaga sholatnya ke masjid, kapan azan, malas nggak malas, berat nggak berat, sibuk nggak sibuk, dia paksa ke masjid. Sehingga dia punya patokan di dalam amalan dia. Ketika dia sering tidak ke masjid, padahal dia asalnya sering ke masjid, lalu dia mulai sering bolong ke masjid, dia punya barometer. Kok sekarang saya berubah? Saya harus kembali ke jalan saya. Tapi kalau orang yang memang dasarnya nggak pernah ke masjid, yang sholatnya sesuka dia dan semau dia nggak tahu kapan iman dia tuh naik dan turun, nggak tahu. Karena terus seperti itu hidup dia. Badiru bi'a'ma. Salah satu cara amalan atau salah satu kiat supaya kita tidak termakan dan juga tidak terbawa ombak fitnah di akhir zaman, kokohkan diri kita dengan amal soleh. Amal soleh itu ikhlas karena Allah dan mutabaah mengikuti Rasulullah SAW. Harus itu. Walaupun kita semua nggak sama. Ada yang amal solehnya dengan puasa Senin Kemis. Ada orang yang nggak mampu Senin Kemis.
Ada yang amal solehnya baca Quran dan menghafal Quran. Ada orang yang nggak mampu untuk menghafal Quran 30 juz. Ada orang yang amal solehnya mungkin sholat malam. Yang jelas, kita semua harus punya satu amalan yang kita pegang sebagai kunci di situ adalah komitmen kita untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Badiru bi'a'ma fitnatan kakitailil muslim. Jadi kalau orang tanya, Ustaz sudah terjadi hari tanda-tanda kiamat ini dan itu, ini dan itu. 1000 tanda hari kiamat datang. Kalau kita nggak beramal soleh, apa faedahnya 1000 tanda alamat kiamat itu? Walaupun 2 atau 3 tanda kiamat datang, tapi merubah diri kita dan kita beramal soleh, itu yang diinginkan. Apa tujuan kita mengetahui tanda-tanda kiamat? Bukankah tujuannya untuk beramal soleh, memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah? Maka suatu hari ada seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Rasul diam. Ya Rasulullah, mata sa'ah? 2 kali. Rasul diam. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan kiamat? Rasul diam. Tanya lagi, ya Rasulullah, kapan kiamat? Rasul diam. 3 kali. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Rasul diam. Yang ketiga Rasul mengatakan, ma'adata lidzarik. Emang kau udah siapin apa hari kiamat? Karena yang penting itu persiapan kita, bukan kiamatnya. Ustaz, sekarang udah tanda-tanda kiamat. Sebutkan tanda kiamat sekarang. 50 tanda kiamat. Iya. Apa faedah? Tentu ada faedahnya, benar. Kita yakin. Tapi faedah yang paling penting adalah ma'adatta lidzalik. Apa yang kita siapkan untuk hari kiamat. Sahabat ini ketika ditanya, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Diam dia. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, aku nggak bawa apa-apa hari kiamat. Cuman aku mencintai Allah dan Rasul aja. Maka kata Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Engkau akan bersama orang yang kau cintai di hari kiamat. Dia cuma membawa cinta kepada Allah dan Rasul. Ini hadis ingin menegaskan juga kepada kita, yang penting siapkan amal soleh. Apalagi zaman sekarang, udah banyak tanda-tanda. Tanda-tanda akhir zaman sudah terlalu banyak. Agar kita selamat dari akhir zaman adalah kita beramal soleh. Yang kedua, bagaimana tanda kita agar selamat dari akhir zaman? Dikatakan oleh para ulama, ya, iktisam bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah. Jadikan barometer kebenaran itu adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59. Surat An-Nisa ayat 59. Sebagaimana kita katakan tadi, akhir zaman akan banyak orang-orang yang berbicara tentang agama, tetapi mereka tidak beratas ilmu, bahkan mereka menyesatkan tanpa sadar. Maka dari sini salah satu penyelamatnya adalah berpegang kepada kitab dan sunnah, sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri minkum, pemegang kekuasaan di antara kalian. Maksudnya pemerintah yang menguasai kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih dalam sebuah perkara, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau betul-betul kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalimat kalau itu diakhirkan. Sebenarnya susunan kalimatnya adalah, jika kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kalau kalian berselisih, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bentuk daripada keimanan, kalau terjadi kebingungan di akhir zaman, bingung kita di akhir zaman mana yang benar. Bingung kita di akhir zaman, banyak orang berbicara tentang agama.
Faruddu ilallahi wa rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Lah di mana ucapan Allah kita dapatkan? Di Quran. Di mana ucapan Rasul kita dapatkan? Di hadis. Maka itu berkata Imam Ibnu Katsir, ahlu tafsir, berkata Mujahid dan selainnya. Imam Ibnu Katsir menukilkan perkataan Imam Mujahid dari kalangan para ulama salaf terdahulu. Apa kata Imam Ibnu Katsir yang menukilkan dari Mujahid? Yuraddu tanazu' fi dzalika ila kitab wa sunnah. Mereka harus mengembalikan perselisihan mereka tadi kepada kitab dan sunnah. Bingung nih, ada yang ngomong ini, ada yang ngomong itu, ada yang begini, ada yang begitu. Akhirnya nggak punya ilmu agama, dia cuma bilang, yang enak yang mana? Lah, kok yang enak, yang benar, bukan yang enak. Yang enak dulu, Ustaz. Kalau udah enak, ntar saya benerin. Nah, berarti kamu mencari kebenaran berdasarkan yang enak. Lalu gimana? Bingung, Ustaz. Oke, kembalikan kitab dan sunnah. Ada nggak di Quran? Ada nggak di hadis? Pernahkah diajarkan Rasulullah? Nggak pernah. Udah, titik sampai situ dulu. Jangan ya tapi, jangan. Tidak ada, sudah istikharah kepada Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, kalau nanti terjadi perselisihan yang banyak, di dalam ayat ini Imam Ibnu Katsir mengatakan, kalian harus kembalikan kepada Alkitab dan sunnah Rasulullah SAW. Imam Ibnu Katsir, Allah alam yang saya tahu salah satu daripada imam dari mazhab Syafi'i juga. Berkata Abdullah bin Abbas, suatu hari Rasulullah berkhutbah di depan para sahabat ketika haji terakhirnya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inni taraktu fikum, aku tinggalkan kalian, sungguh telah aku tinggalkan kepada kalian. Ini haji wada, haji terakhir Rasulullah, banyak di situ ungkapan-ungkapan Rasulullah ingin menunjukkan agama sudah sempurna. Sampai turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinukum. Hari ini ku sempurnakan agama untuk kalian. Ayat-ayat seperti ini turun, para sahabat sudah mengambil sinyal, berarti tugas Rasulullah sudah selesai. Dan para sahabat sudah mengerti, berarti sebentar lagi Rasulullah akan meninggal. Maka Rasul mengatakan ketika di khutbah haji wada, Rasul mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian, kalau kalian berpegang teguh dengannya, lan tadillu abadan, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Maka dikatakan, kitab Allah wa sunnati, kutinggalkan kalian Alkitab, Al-Quran, dan kutinggalkan kalian sunnati. Sunnati itu adalah ajaranku, jalanku, hadis-hadisku, hadis Rasulullah SAW. Maka dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Kata Rasulullah SAW, kutinggalkan kalian dua perkara, yang jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati. Nah, ini jadi barometer kita. Kalau kita mau taklid buta, kalau distilahkan taklid buta, saya nggak mau tahu, kalau ucapan dia pokoknya benar, jadikan cuma dua ini saja, Al-Quran dan hadis. Imam Malik rahimahullah ta'ala, imam, gurunya Imam Syafi'i itu Imam Malik. Suatu hari Imam Malik kan orang Madinah, dia biasa ngajar di Masjid Nabawi. Kalau dia pulang ngajar, dia kadang-kadang lewat kuburan Nabi, karena dekat di sampingnya kuburan Nabi. Dia katakan, semua ucapan manusia boleh diterima, boleh ditolak, kecuali pemilik kuburan ini, baginda Rasulullah SAW. Akhir zaman, jangan kita berpegang teguh kecuali ucapan Allah dan Rasul. Kalau kata manusia, kata si fulan, kita ikut-ikutan, akhirnya kita ikut terpecah dan tambah terpecah. Tinggal siapa yang mau kembali kepada Allah, kepada Rasul, dia yang benar. Kalau tidak mau kembali kepada Allah dan Rasul, siapa yang mau jadi penengah kalau bukan Allah dan Rasul? Berselisih, si A dengan si B. Si A dengan si B berselisih, harus ada hakim. Siapa yang menjadi hakim? Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan wa yusallimuha taslima. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, demi Allah mereka tidak beriman sampai mereka jadikan engkau ya Muhammad hakim, penengah terhadap apa yang mereka perselisihkan. Jadikan penengah. Masalah apa contohnya? Bisa Rasul jadi penengah semuanya, terutama masalah agama. Ada nggak di zaman Rasulullah? Nggak ada. Lalu kenapa? Ya nggak apa-apa, nggak walaupun nggak ada saya mau mengerjakan. Lah saya nggak mengerjakan, kalau begitu yang benar yang mana? Jadikan penengah Rasulullah SAW.
Masalah yang lain, masalah apa? Masalah akidah. Masalah apapun, terutama masalah agama, sudah komplit. Adapun masalah dunia, Rasulullah mengatakan apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Masalah terbang, pesawat terbang, masalah tembakan, itu masalah dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Rasulullah diutus bukan untuk ngajari dunia, walaupun dia tahu tentang dunia, tapi Rasul diutus untuk mengajarkan agama. Maka tidak ada perkara agama yang tidak diketahui Rasulullah SAW. Akhir zaman akan banyak ucapan-ucapan orang yang jauh dari agama. Kalau kita nggak tahu pondasi dasar dan menilai dan punya ukuran yang tepat dalam agama, kita terombang-ambing bagaikan kapal yang di tengah laut luas. Rasulullah memberikan kepada kita penyelamat dan pelampung. Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin. Peganglah kitab, peganglah sunnah. Yang berikutnya, di antara perkara-perkara yang harus kita siapkan ketika akhir zaman dan terjadinya fitnah, banyaknya pembunuhan, banyaknya orang kerusakan, banyaknya orang saling menjatuhkan, merampas dan saling merebut dunia. Apa yang harus dilakukan di antaranya? Kata para ulama, ibti'adu an mawatilul fitan, menjauh dari sumber-sumber fitnah. Dari sumber-sumber sebabnya perselisihan, jauhkan. Dari sumber-sumber sebabnya pembunuhan, jauhkan. Dari sumber-sumber sebabnya orang terjadi ketamakan dan kerakusan, jauhkan. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasul mengatakan, nanti akan datang suatu zaman orang yang berpegang teguh dirinya dan dia duduk di sebuah pohon dan dia mengikat dirinya dengan sebuah pohon lebih baik daripada dia berjalan di tengah manusia. Jadi betul-betul dia menjauh dari semua sebab-sebab fitnah. Dikatakan dalam sebuah riwayat, ya, Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya dalam riwayat, satakunu fitnah qa'id fiha khairu minal qa'im, qa'im khairu minal mashi, wal mashi fiha khairu minas sa'i, wa man tasarrafa ilaiha tastashrifu, wa man wajada fiha malja'an wa ma'adan falya'ud bihi. Rawahu Muslim. Ya Allah, akan terjadi nanti fitnah. Apa tadi fitnah? Ujian dalam agama yang menghancurkan kita. Maka kata Rasulullah, al-qa'id fihi khairum minal mashi. Orang yang duduk diam lebih baik daripada orang yang berjalan menghampirinya. Wal mashi fiha, atau orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik dari orang yang jalan. Orang yang jalan lebih baik daripada orang yang berlari menghadapinya. Barang siapa yang mencari-carinya, dia akan terseret dan akan ikut dalam fitnah itu. Barang siapa yang mendapatkan tempat berlindung, maka berlindunglah, itu lebih baik bagi dia. Dalam sebuah riwayat dikatakan, barang di waktu itu lebih baik kau sibukkan dirimu dengan kambing-kambing dan ternak-ternakmu. Menyibukkan diri kita saja. Menyibukkan keluarga kita dengan ibadah, menyibukkan diri kita dengan kebutuhan-kebutuhan pribadi kita, kebutuhan seharian kita, selamat kita. Daripada kita masuk ke dalam fitnah-fitnah ujian. Dan di akhir zaman, orang yang ikut ke dalam kelompok-kelompok ini, dia akan terbawa. Di antaranya juga, yang menyelamatkan kita di akhir zaman, selain kita beramal, ya, dikatakan oleh para ulama, di antaranya adalah sabar. Berat di zaman ini. Sabar memegang agama. Komitmen. Kalau sudah tahu itu adalah Al-Quran, itu adalah hadis, sabar pegang. Yang namanya sabar, itu berarti dia memikul sesuatu yang harus dia tahan. Itulah kesabaran. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah riwayat, la taqaw fitnah illa min tarki ma amara Allah, fa innahu subhana amara bil haqq fa amaru bis sabr wal fitnah imma an taraqal haqq wa imma an taraqas sabr. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan, akan datang nanti suatu zaman orang-orang yang beramal di zaman itu, mereka sabir ala dini. Dalam sebuah riwayat dikatakan akan datang suatu zaman yang dikatakan zaman kesabaran. Dalam sebuah riwayat dikatakan lagi, as-sabr ala dini ka qabdu ala jamrah. Orang yang sabar di zaman itu bagaikan memegang bara api.
Dalam riwayat lain dikatakan orang yang bersabar di masa itu, di zaman sabar itu, di zaman fitnah itu, amal mereka bagaikan 50 amalan kalian. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, 50 amalan mereka atau 50 amalan kami ya Rasulullah?" "Bal amalukum," bahkan 50 amalan kalian. Orang yang hidup di zaman itu sabar. Digambarkan sabarnya mereka taqabdu ala jamrah. Mereka bagaikan memegang bara api. Dimaksud sabar adalah dia tetap memikul dan menjalankan Al-Quran dan hadis walaupun dia merasa berat. Imam Ibn Taimiyah mengatakan, berkata Imam Ibn Taimiyah, atau dikatakan ya, dikatakan juga as-sabar, sampai kapan bersabarnya? Disebutkan dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, "Isbiru, sabarlah kalian hatta talqauni alal haud." Sabarlah kalian di atas agama kalian sampai kalian bertemu aku nanti di telaga Rasulullah SAW. Jadi bersabar untuk memegang agama ini nggak ada batasnya. Kalau ada orang bilang sabar ada batasnya, itu bukan sabar di atas agama. Kalau sabar di atas agama ini, kita sabar untuk menjadi orang yang baik. Kita sabar untuk tidak tergoda dengan dunia. Kita sabar untuk mengamalkan ilmu agama kita. Sampai kapan sabarnya? Rasulullah katakan, bersabarlah sampai kalian bertemu aku nanti di telaga. Artinya sampai kita wafat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin." Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Berkata Imam Ibnu Taimiyah, tidak akan terjadi fitnah kecuali min tarki ma amarallah. Tidaklah terjadi fitnah kecuali disebabkan mereka meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kebenaran dan memerintahkan sabar. Maka fitnah itu bisa jadi terjadi dikarenakan meninggalkan kebenaran atau meninggalkan kesabaran. Orang yang sabar dalam agamanya, dalam riwayat lain atau dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang yang diwafatkan dalam keadaan sabar, artinya sabar memegang teguh agamanya, sabar untuk beribadah, sabar untuk meninggalkan yang haram, sabar untuk meninggalkan maksiat walaupun terkadang jiwanya berat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Maka orang seperti ini pahala mereka tidak akan terhingga. Mereka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lipat ganda yang banyak. Para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang kita katakan tadi, di antara fitnah akhir zaman adalah akan terjadinya orang-orang ini jauh dari agama Allah. Akan banyaknya orang-orang yang berbicara tanpa agama Allah. Akan banyaknya ilmu yang dicabut. Bahkan orang-orang dipercaya adalah orang-orang yang menipu Allah dan Rasulnya. Maka kita di akhir zaman harus banyak beramal soleh. Karena amal itu yang akan membuat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus juga tadi kita bilang berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Jadi punya barometer, punya ukuran. Ketika manusia ribut dengan ucapan-ucapannya, kita tahu mana yang benar, mana yang salah karena ada ukurannya, kitab dan sunnah. Kemudian diantaranya adalah kita sabar untuk memegang Alkitab dan sunnah Rasulullah SAW. Maka dari itulah kita tetap harus terus belajar ilmu agama, karena ilmu itu adalah penyelamat kita. Dari inilah Rasulullah mengatakan bahwasanya ilmu agama itu jalan menuju surga, karena dengan ilmu agama dia tahu rambu-rambunya, dia bisa memilih yang benar dan yang salah. Rasulullah mengatakan dalam hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu agama, Allah mudahkan bagi dia jalan ke surga. Allahu alam. Sudah 1 jam pertemuan kita, mungkin ada pertanyaan, tafadhol dipersilahkan. La ilaha illallah, astagfirullah. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Pakai kertas, silakan. Ya, mau pakai kertas, silakan. Iya.
bagaimana hukumnya masih terngiang musik yang pernah diingat, begitu sebenarnya. Banyak istighfar kepada Allah. Karena kadang-kadang syaitan yang memasukkan itu kepada kita. Syaitan yang memasukkan itu kepada kita. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, di antara nanti tanda-tanda akhir zaman, apa itu? Akan tersebarnya zina. Akan tersebarnya ma'azif. Yastahiluna zina wal ma'azif wal hir. Akan dihalalkannya zina di akhir zaman ini. Jadi orang nikah tanpa status ya nggak apa-apa, yang penting dia suka sama suka. Wal ma'azif, yastahilun al ma'azif. Ma'azif itu alat musik. Yang ketiga adalah akan dihalalkannya juga khamr. Minuman khamr, air keras, itu dianggap biasa. Apakah kita heran dengan hadis ini, Pak? Tidak. Coba Bapak lihat sebagian negara Islam yang sudah dekat dengan Eropa. Yang kita sekarang sini menganggap Indonesia ini alhamdulillah ya. Walaupun penuh dengan kekurangan, tapi kita bersyukurlah kita bisa beragama di negeri ini. Coba kita pergi sebagian Spanyol. Spanyol itu Islam atau bukan sih dulunya? Islam. Turki itu Islam atau bukan sih? Islam. Turki itu minuman keras. Setiap kita beli minuman keras di pinggir jalan kayak jualan teh. Saya suatu hari pernah ke Turki. Itu anak muda. Turun dari KRL, pacaran. Sebelum turun, ciuman biasa di KRL. Orang Islam. Kita, ya subhanallah, masih syukur kita di sini. Ya, tapi kan kita ada juga, saatnya kan sembunyi-sembunyi, itu urusan dia sama Allah. Ini terang-terangan aja kayak begitu, gimana sembunyi ya dia, subhanallah. Maka itu tanda-tanda akhir zaman. Yastahilunal hir wal ma'azif. Akan dihalalkannya khamr, perzinahan, dan ma'azif. Ma'azif itu apa? Alat musik. Jadi kita nggak menghalalkan, tapi terngiang Ustaz. Sudah, istighfar sama Allah. Bukan berarti kita menghalalkannya. Karena syaitan yang membisikkan itu. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah ampuni kita. Jadi kalau dikatakan musik yang boleh dalam agama ada Ustaz. Sebenarnya ada. Yang pertama, itu bukan alat musik yang memiliki tangga nada. Dia hanya alat musik yang duf. Apa itu duf, Pak? Ya bunyinya dung 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 gitu aja udah. Hah? Ya. Yang kedua, di dalam makna-maknanya bukan mengandung kepada cinta, perzinahan, atau kalimat-kalimat kotor, tidak. Tapi dalamnya mengandung makna-makna penyemangat untuk mencintai Allah. Itu boleh. Yang ketiga, Rasulullah SAW tidak menyeringkannya. Kapan Rasul pernah melakukan ini, Pak? Kapan? Waktu Id. Waktu hadir Idul Fitri, Rasulullah SAW duduk sama Aisyah, lalu ada budak-budak yang main duf namanya itu duf lah ya. Apa bahasa kita? Yang dipukul pakai kulit, gendang lah ya. Dia main itu sambil mengeluarkan suara-suara yang mengingat kepada Allah, tapi bernada. Rasulullah membiarkan. Tiba-tiba Abu Bakar masuk. Abu Bakar marah. Ya Aisyah, kenapa kau dengarkan Rasulullah seperti ini? Coba perhatikan. Rasulullah langsung bilang, biarkan Abu Bakar. Ini sedang hari raya. Kenapa Abu Bakar marah, Pak? Karena itu sesuatu yang sangat jarang dilakukan Rasulullah. Dan kenapa Aisyah yang dimarahi? Karena Abu Bakar tahu, Rasulullah itu nggak suka, yang suka Aisyah. Dan yang ketiga, kenapa Rasul biarkan? Karena Rasul tahu, ini hari raya, orang-orang seperti Aisyah, anak muda, biarkan mereka senang. Rasulullah nggak mengharamkannya selama memang itu tidak haram. Tapi kalau sampai ya subhanallah kalimat-kalimatnya kalimat-kalimat maaf mengasung kepada perzinahan, nggak boleh itu Pak, haram. Ya. Banyak sekarang tanpa disadari lagu-lagu itu mengasung kepada perzinahan. Maaf, zaman dulu itu mereka mengasungkan lagu apa ya? Pokoknya ucapan-ucapan berzinahan itu nggak boleh, haram. Melalaikan, haram, nggak boleh. Karena Rasulullah mengatakan di antara tanda akhir zaman, yastahilunal ma'azif. Orang akan menganggap halal alat musik. Itu hadis sahih. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau ada yang bilang hadis itu dhaif, bingung saya. Riwayat Muslim kok dhaifin ya.
Dari mana sih dhaifnya itu? Ya pokoknya satu hadis ini dhaif Muslim, Ustaz. Kalau yang lain sahih. Berarti faktor kamu mensahihkan dan mendhaifkan itu apa? Nggak objektif. Bagaimana kalau ulil amri, imam masjid mengundang dan mesra dengan petinggi Nasrani? Bagaimana bersikap kita? Subhanallah. Kita mau ikut cebur atau kita nggak mau ikut nyebur? Pertanyaannya begitu. Kan Rasul bilang mengatakan, orang yang duduk lebih baik daripada orang berdiri. Sudah, pada saat itu, orang yang tidak melihat dan tidak mendengar bisa jadi lebih baik daripada orang yang melihat dan mendengar. Kecuali kita punya kekuasaan, bisa membisikkan, mendekati, menasihati dengan yang baik, bisa, itu bagus. Tapi kalau ternyata hanya menyebarkan kegelisahan di tengah kaum muslimin, apakah ini menjadi sebuah kebaikan atau bahkan menjadi sebuah kebimbangan di tengah kaum muslimin? Atau kita ikut menyebarkan sesuatu yang akhirnya menjadikan kaum muslimin menjadi di atas kebimbangan dan kerisauan? Kan itu namanya fitnah. Fitnah itu bukan kebohongan saja, tapi menyebarkan sesuatu yang akhirnya menyebabkan kaum muslimin saling membenci, saling membelakangi, itu bahaya. Lah, bukankah kita harus mengucapkan kebenaran, Ustaz? Ucapkan kebenaran. Tapi karena ini berkaitan dengan ulil amri, kita khawatir nanti akhirnya terjadi kebencian dengan ulil amri, ujung-ujungnya akan terjadi pertumpahan darah. Nah, jangan. Mereka mau berbuat apapun, silahkan, urusan mereka. Harga darah kaum muslimin lebih mahal. Kita tidak boleh menyebabkan sesuatu yang mengantarkan kepada tumpahnya darah kaum muslimin atau kaum muslimin. Contoh begini. Contoh ya Pak. Gaddafi itu, Muammar Gaddafi, kalau kita baca sejarah Muammar Gaddafi, memang luar biasa jahat. Kebiasaan dia melakukan kemaksiatan luar biasa. Bahkan Quran pernah dia kritisi. Muammar Gaddafi, Quran dikritisi. Kata Muammar Gaddafi, Quran itu kalimat kul itu dihapus. Kenapa? Karena kul itu kalimat perintah Allah untuk Nabi Muhammad. Kul ya ayyuhal kafirun. Langsung aja ya ayyuhal kafirun, kulnya dihilangkan. Lah ini kan sebenarnya nggak boleh. Dan apa dasar dia menghilangkan Quran? Sementara Allah dan Rasulnya menurunkan seperti itu. Allah menurunkan seperti itu. Berarti ini kan kita ingin mencontohkan kezaliman yang luar biasa. Belum lagi kezaliman-kezaliman yang lain pada Muammar Gaddafi. Tapi rakyatnya ketika itu tentram. Sholat bisa, puasa bisa, bahkan orang terkaya di Afrika. Negara terkaya di Afrika apa sih? Benua Afrika? Ya Libya. Nggak ada lagi negara terkaya di Afrika, benua Afrika sebagaimana Libya. Tapi begitu rakyatnya. Dan memang pemuda-pemudanya ketika itu pemuda-pemuda yang bersemangat agama, pemuda-pemuda mereka. Saya bertemu dengan beberapa pemuda-pemuda Libya ketika belajar. Mereka punya semangat, cerdas-cerdas. Ya. Tapi ternyata terbawa oleh arus, mereka berusaha menjatuhkan Gaddafi, bukan lagi harta yang hilang. Harta juga hilang, jiwa juga hilang, keamanan juga hilang. Sampai sekarang negerinya nggak punya kepastian. Rusak. Ya. Kembali di sini, kalau berkaitan dengan ulil amri, kemungkaran ingkari, tapi jangan membuat sesuatu yang akhirnya menghancurkan kaum muslimin sendiri. Itu yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Tidak boleh. Ya, kalau ternyata itu terjadi, mereka bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ada lagi lain pertanyaan? Atau kita cukupkan sampai di sini? Cukup ya Pak. Kurang lebih mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari akhir zaman, dan salah satu penyelamat akhir zaman adalah beramal soleh, berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, dan sabar di atas kitab dan sunnah, dan terus mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selamatkan dari akhir zaman dan Allah berikan kita kekuatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.